Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kembali kita mendengar firman Tuhan dengan judul Cara Allah Menolong Umatnya. Pesan dalam kitab Habakuk benar-benar diperlukan pada zaman ini ketika begitu banyak orang dibingungkan oleh masalah yang terjadi hari-hari ini. Karena itu kita mulai dengan dua pernyataan berikut. Allah sepertinya bertindak lamban untuk menolong umatnya. Hal pertama yang kita temukan saat mempelajari tindakan Allah adalah bahwa Dia mungkin tampak diam dan tidak berbuat apa-apa pada saat situasi yang sangat genting. Mengapa Allah tidak menjawab doa-doa umatnya yang setia? Kita sudah berdoa untuk suatu kebangunan rohani di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya. Kita sudah berdoa dengan tulus dan tekun selama ini. Kita sudah meratap dan menjerit pada Allah mengenai hal ini. Tetapi tetap tidak ada perubahan. Seperti Nabi Habakuk, banyak orang bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Hal ini bukan hanya masalah gereja, melainkan juga merupakan pertanyaan yang dihadapi banyak orang secara pribadi. Ada orang-orang yang sudah berdoa untuk kerabat dekatnya selama bertahun-tahun dan tampak Allah tidak menjawab. Mereka mulai berpikir dan bertanya-tanya, bukankah Allah menghendaki supaya orang bertobat? Kita berdoa untuk orang lain yang lama kita kenal mungkin, tetapi kenapa belum Allah menjawab? Manusia sering tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Mengapa Dia tidak menjawab? Hal yang kedua, kita memperhatikan bagaimana cara Allah untuk menolong umatnya. Yaitu kadang-kadang Allah menjawab doa kita secara tidak terduga. Hal inilah lebih dari hal-hal lainnya yang mengejutkan Habakuk. Untuk waktu yang lama Allah nampaknya tidak menjawab sama sekali. Lalu ketika akhirnya Dia menjawab, apa yang dikatakannya bahkan lebih misterius daripada sikapnya yang diam. Jelas dalam pemikiran Habakuk, yang diperlukan adalah Allah menghukum bangsa Israel, umatnya, kemudian mengadakan pembaharuan besar-besaran. Tetapi jawab Allah, aku menjawabmu dengan membangkitkan orang Kasdim untuk menghancurkan kota-kotamu. Adalah hal yang tidak pernah Dia bayangkan. Namun itulah yang benar-benar dikatakan Allah dan yang sungguh-sungguh terjadi. Kita selalu cenderung menentukan jawaban bagi doa kita. Kita beranggapan bahwa Allah hanya bisa hadir dengan satu cara. Tetapi Alkitab mengajar kita bahwa banyak kali Allah menjawab doa-doa kita dengan membiarkan
keadaan menjadi lebih buruk sebelumnya, akhirnya menjadi lebih baik. Dia bisa saja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan harapan kita. Dia mungkin memusingkan kita dengan memperhadapkan kita pada tentara Kasdim, bangsa kafir. Namun itulah prinsip dasar dalam hidup dan jalan iman, sehingga kita harus selalu siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga bila berhubungan dengan Allah. Kita bertanya-tanya apa yang mungkin dipikirkan orang pada zaman dulu. Pada waktu mereka mendapat penglihatan tentang gereja sekarang ini, mereka sudah cukup sedih mungkin menghadapi keadaan pada waktu itu. Mereka telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk pembaharuan dan untuk mencari Allah. Jika mereka bisa melihat gereja saat ini, mereka tidak akan percaya pada apa yang dilihatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengizinkan hal yang lebih buruk sebelum akhirnya menjadi lebih baik. Cara Allah yang berikutnya menolong umatnya yaitu cara Allah yang tidak lazim. Hal yang ketiga ini sangat mengejutkan, bahwa Allah kadang-kadang menggunakan cara-cara yang aneh untuk menegur gereja atau orang percaya. Contoh di dalam Habakuk ini adalah Allah memakai orang Kasdim untuk menghukum umatnya. Hal seperti itu benar-benar tak terpikirkan. Tetapi inilah fakta yang sesungguhnya terjadi di dalam firman Allah. Puji Tuhan. Kita bisa simpulkan firman Allah pada saat ini. Sebagai kesimpulan, Nabi Habakuk memberi pelajaran bagi kita untuk menghadapi tiap masalah atau persoalan di dalam kehidupan ini, yaitu Allah sepertinya bertindak lamban untuk menjawab doa-doa kita. Kedua, Allah menjawab secara tidak terduga. Dan ketiga adalah Allah dapat memakai musuh atau orang kafir untuk menghukum umatnya, dan kemudian dia memulihkan kembali lebih baik dari semula. Nabi Habakuk menutup kitabnya dalam pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Dia katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan memberkati. Kita akhiri di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami dapat memakai cara Allah untuk kami dapat mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya cara Allah inilah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan sembuhkan mereka yang sedang sakit.
yang sedang menghadapi berbagai masalah. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga